Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam firman Tuhan singkat ini. Terima kasih sudah setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan lagi dengan tema pergumulan hidup dan kesetiaan Tuhan. Setiap orang pasti mengalami pergumulan dalam hidup. Ada yang bergumul dengan masalah keuangan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan pergumulan batin yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa saya harus mengalami penderitaan ini? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Sampai kapan saya harus bertahan? Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang cara menghadapi pergumulan dengan iman dan pengharapan. Ada beberapa poin-poin penting yang kita belajar bersama hari ini. Yang pertama, pergumulan adalah bagian dari hidup orang percaya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2-3. Pergumulan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru melalui pergumulan Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Pelajarannya adalah setiap orang, bahkan orang percaya, pasti mengalami pergumulan. Yang kedua, pergumulan adalah ujian yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Misalnya seorang itu adalah seorang yang pandai emas, memurnikan emas dengan memanaskannya di api yang sangat panas. Mengapa? Karena api akan membakar semua kotoran sehingga emas menjadi lebih murni. Begitu juga dengan kita, pergumulan adalah api yang Tuhan pakai untuk menyucikan dan menguatkan iman kita. Yang menjadi aplikasinya adalah jangan takut dengan pergumulan. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua yang kita belajar hari ini adalah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita di tengah pergumulan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Kadang kita merasa Tuhan diam, Tuhan tak peduli dengan kita. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Kita ingat kisah Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah dan dipenjara tanpa alasan. Bertahun-tahun dia mengalami penderitaan. Namun akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Jadi yang menjadi pelajaran bagi kita adalah pergumulan kita itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan bisa mengubah penderitaan menjadi berkat. Nah, di sini saya membuat ilustrasi bagi kita. Misal seorang anak kecil dibawa ibunya ke dokter untuk disuntik. Anak itu menangis dan merasa sakit. Tapi ibunya tahu bahwa suntikan itu akan membuatnya lebih kuat dan sehat. Begitu juga dengan Tuhan. Kadang kita tidak mengerti mengapa kita harus mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan selalu punya tujuan baik di balik semuanya. Yang menjadi aplikasi adalah saat kita mengalami pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bekerja meskipun kita tidak melihatnya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah pergumulan itu membentuk kita menjadi lebih dewasa dalam iman. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Roma 5 ayat 3-4. Setiap orang itu ingin hidup nyaman dan bebas dari masalah, tetapi tanpa pergumulan kita tidak akan bertumbuh. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah orang yang tidak pernah menghadapi masalah tidak akan pernah belajar untuk kuat. Pergumulan membuat kita lebih besar, lebih tekun, dan lebih percaya pada Tuhan.
Nah, kita melihat kisah Ayub. Ayub itu kehilangan semua harta. Semua anaknya meninggal. Ia menderita penyakit yang menyakitkan. Namun, Ayub tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah Tuhan itu mengizinkan pergumulan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Jika kita tetap setia, Tuhan pasti akan memulihkan kita. Di sini saya membuat ilustrasi bagi kita. Misalnya seorang atlet tidak bisa menjadi juara tanpa latihan yang berat. Tapi setiap hari ia berlari, dia mengangkat beban dan mengatasi rasa lelahnya. Demikian juga dengan kita, pergumulan adalah latihan rohani yang membuat iman kita semakin kuat. Jadi jangan menyerah, anggaplah setiap pergumulan sebagai latihan untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Poin yang keempat adalah kemenangan selalu ditunggu bagi mereka yang setia. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Percayalah bahwa setiap pergumulan akan berakhir dengan kemenangan. Jadi, kita jangan takut karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menderita selamanya. Jika kita tetap setia, Tuhan akan lebih atau memberikan jalan keluar. Kita melihat kisah Daniel di gua singa. Daniel ini difitnah, dijebloskan ke gua singa. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu. Akhirnya Daniel dibebaskan dan musuh-musuhnya yang dihukum. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Meskipun situasi terlihat sulit, Tuhan sanggup melakukan mujizat untuk membebaskan kita dari pergumulan. Saya membuat ilustrasi, misal seorang pelukis sedang menggambar di atas kanvas yang kosong. Orang lain melihatnya dan berpikir bahwa hanya ada coretan-coretan tidak berarti. Tetapi setelah selesai, lukisan itu berubah menjadi karya seni yang indah. Begitu juga dengan kita, dengan hidup kita ini, kadang kita hanya melihat bagian coretan yang tidak jelas, tetapi Tuhan melihat gambaran besar yang sangat indah. Ada amin? Ya. Dia menjadi aplikasi bagi kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan sedang melukis sesuatu yang indah dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita masih dalam proses. Yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam firman Tuhan ini adalah yang pertama tadi kita sudah belajar, pergumulan adalah bagian dari hidup orang percaya. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah pergumulan. Yang ketiga, pergumulan membentuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman. Yang keempat adalah kemenangan selalu bersedia bagi mereka yang setia. Yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita hari ini adalah, apakah saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam pergumulan saya? Yang kedua, bagaimana saya bisa lebih berserah kepada Tuhan dalam masa-masa sulit? Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ini saja firman singkat yang saya bisa sampaikan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.